Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang produk perbankan syariah berdasarkan akad bagi hasil atau kemitraan. Jadi di dalam kelompok ini terdiri atas Uci Rahmawati, Rada Puspitasari, Sela Agnesia, Anisha Salva Salsabila, Padma Putria, dan Winda Sanosa, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bagi hasil. Jadi bagi hasil itu sendiri merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam suatu usaha yang dimana usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil akhir keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak atau lebih. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Anisha. Kepada Anisha dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad bagi hasil. Produk perbankan syariah berdasarkan akad bagi hasil ini dibagi menjadi 4, yaitu al-musyarakah, al-mudarobah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Yang pertama, al-musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture, dan pada konsep ini keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Yang kedua, al-mudarobah. Al-mudarobah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha, yang mana pada setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati, dan resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang ketiga, al-muzara'ah. Al-muzara'ah adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. Lalu yang keempat ada al-musaqah, yang mana al-musaqah ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rada Puspasari. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme akad syirko atau musyarakah. Pertama, pengertian syirko. Menurut definisi syariah, syirko adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakatan untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Yang kedua, dasar hukum syirko. Hukum syirko pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirko oleh Nabi Muhammad yang dilakukan masyarakat Islam pada masa itu. Rukun syirko menurut para ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama ada syigot atau ijab dan qabul. Adapun syarat sah dan tidak sahnya akad syirko tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirko dari perseronya. Yang kedua, al-aqidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan antara lain berakal, balik, dan mereka atau tidak dalam paksaan. Yang ketiga ada makhlul akad atau objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau nilai yang sama. Jenis-jenis syirkoh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada syirkoh hak milik atau syirkoh al-amla, dan syirkoh transaksi atau syirkoh al-uqud.
Yang pertama, syirko al-amla atau hak milik ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersamaan tanpa melalui akad syirko. Syirko dalam kategori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirko ikhtiariyah, yang kedua ada syirko ijabariyah. Yang kedua ada syirko al-uqud atau syirko transaksi. Syirko al-uqud ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Mengenai pembagian syirko al-uqud ini, para ulama berbeda pendapat. Kalau Hambali membaginya menjadi 5, yaitu syirko inan, mufawaddoh, abnan, wujud, dan mudarobah. Kalau ulama Maliki membaginya menjadi 4, yaitu syirko inan, mufawaddah, abnan, dan mudarobah. Sedangkan ulama Syafi'i membaginya menjadi 2, yaitu syirko inan dan mudarobah. Dan Hanafi membaginya menjadi 3, syirko al-amwal, syirko al-a'mal, dan syirko al-ujuh. Implementasi syirko atau musyarakah. Yang pertama, pembiayaan proyek. Musyarakah bisa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut menjadi bagi hasil yang telah disepakati oleh bank. Yang kedua ada modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melalui investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara bertahap maupun yang lain. Saya Fatma Putria akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai mekanisme akad mudharabah. Yang pertama ada dasar hukum mudharabah, yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan hadis Ibnu Majah nomor 2280, Kitab At-Tijrah. Selanjutnya ada rukun dan syarat mudharabah. Pertama, penyediaan dana atau sahibul ma'al dan pengelolaan atau mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang ketiga, modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian apabila kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai penimbangan atau mukabil. Modal disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Kegiatan usaha adalah hal eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Selanjutnya ada macam-macam mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlakah, di mana sahibul ma'al memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola mudharib untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat atau uruf. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Dan terakhir ada implementasi mudharabah. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan kepada 1. Tabungan berjangka. Tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa. Yang kedua, deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja. Adapun sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk yang pertama, pembiayaan modal kerja seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa. Kedua, investasi khusus disebut juga dengan mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syahid al-amal atau bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme akad musaqah. Pada pengertiannya, al-musaqah berasal dari kata asaqah yang diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saki atau penyiraman ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama musaqah yang berarti penyiraman atau pengairan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum musaqah. Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaybar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 atau 1/4. Nah, semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya. Akan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah ijma sukuti atau konsensus dari umat. Menurut Abu Bakar Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan serta jumhur ulama, musaqah diperbolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, yaitu dari Ibnu Ammar. Nabi SAW bekerja sama dengan penduduk Khaybar dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan. Hadis riwayat Jamaah. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam musaqah. Jadi di musaqah ini terdapat dua macam. Yang pertama, musaqah yang bertitik tolak pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah atau pemilik tanaman sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah atau tanaman itu membawa hasil yang baik. Terus yang macam yang kedua yaitu musaqah yang bertitik tolak pada asalnya atau cuma mengairi. Nah, artinya itu hanya mengairi saja tanpa ada tanggung jawab untuk mencari airnya. Maka pemiliknya lah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik dengan menggali sumur atau membuat parit, bisa juga dengan bendungan atau usaha-usaha yang lainnya. Ada pengimplementasian al-musaqah ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil atau lahan perkebunan
yang mana lahan pertaniannya yang telah digarap. Banyak orang yang mempunyai skill untuk merawat kebun, akan tetapi tidak memiliki kebun. Nah, dari sinilah hubungan antara pemilik kebun dan tukang kebun saling melengkapi. Contoh konkretnya pada sebuah perbankan adalah ketika seorang nasabah bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor real semacam agrobisnis dan perkebunan. Nah, dalam hal ini bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan sebagai tukang kebun yang mana bertugas untuk merawat, menjaga, dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Jadi ketika kebun tersebut sudah berbuah, maka bank dan tukang kebun akan berbagi hasil sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan pada awal akad. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme akad qard. Yang pertama pengertian al-qard dan yang kedua dasar hukum qard. Nah, pengertian dari al-qard ini adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawuy atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Nah, dasar hukum qard ada di Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Nah, selanjutnya ada di Quran surat An-Naml ayat 89 yang berbunyi, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejahatan yang dahsyat pada hari itu. Nah, dan yang terakhir ada di Al-Hadis, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim atau mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2420 Kitab Al-Ahkam. Saya akan melanjutkan materi mengenai mekanisme akad qard. Di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat qard dan macam-macam qard. Rukun qard itu ada 4. Yang pertama mukrid. Mukrid artinya orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan. Nah, yang kedua mustarid, artinya orang yang mempunyai utang. Yang ketiga mutarat, artinya objek yang berutang. Dan yang terakhir sikat akad, yang artinya ijab kabul. Nah, akad qard ini mempunyai syarat. Syarat yang terkait dengan akad qard ini yang pertama, syarat akidain atau mukrid dan muktarid. Artinya adalah orang yang mampu mentasyafurkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Nah, dalam pengertian ini, anak kecil belum memiliki kewenangan untuk mengelola harta. Orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad qard. Nah, di syarat ini juga tanpa ada paksaan, bahwa mukrid dan dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain. Demikian juga sebaliknya, keduanya melakukan secara sukarela. Nah, syarat yang kedua yaitu syarat muktarat, artinya barang yang menjadi objek qard. Itu adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. Nah, yang ketiga ada syarat sikat, artinya ijab kabul, menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan qard tidak boleh mendatangkan manfaat bagi mukrid. Demikian juga sikat tidak mensyaratkan qard bagi akad lainnya. Nah, mengenai macam-macam qard ini dikelompokkan menjadi 3 komponen, yaitu dilihat dari segi subjeknya atau pemberi hutang, dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya. Nah, yang pertama dilihat dari pihak pemberi hutang. Menurut ulama fikih, hutang dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu hutang kepada Allah. Ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang
berhak menerimanya. Nah, yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Ada yang dikaitkan dengan rangguhan atau jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari rangguhan tersebut jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya. Yang kedua, dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenaran dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama, hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau penyertaan tertulis dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah. Lalu hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman atau hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan. Nah, yang ketiga, dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas dua macam. Yang pertama, hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya, atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera. Jadi kesimpulannya adalah bagi hasil itu sendiri merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan suatu usaha yang di mana usaha tersebut diperjanjikannya sebuah hasil akhir atau keuntungan di antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil bersama yang ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.